Di kaki pegunungan yang sejuk, di tengah keramaian hiruk-pikuk kota wisata Batu, Jawa Timur, berdiri sebuah saksi bisu peradaban kuno. Sebuah candi yang menyimpan kisah panjang, misteri sejarah, dan keajaiban alam. Inilah Candi Songgoriti. Namun, sebelum kita menguak rahasia di balik candi ini, ada satu hal penting yang tak boleh kita lupakan. Menghargai dan menghormati, mengenang sejarah. Setiap dokumentasi sejarah yang kita buat harus dimulai dengan langkah yang tepat, meminta izin resmi. Ya, sebelum mengambil gambar atau merekam video di situs bersejarah seperti Candi Songgoriti, kita wajib mengajukan surat izin kepada dinas terkait. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga bentuk yang diberikan kita terhadap warisan leluhur dan pihak yang merawatnya. Dengan legalitas ini, karya yang kita hasilkan akan memiliki nilai yang lebih baik secara etika maupun hukum. Ini sumber air panas, Mas. Ini yang panas, Mas ya? Iya. Ini sumber air panas ya. Dingin, ini yang dingin. Iya, ini yang dingin. Yang panas ini yang dingin, yang panas. Nggak tahu ini apa, ada yang masak ya dari bawah. Belerang. Air belerang. Kayak di Cangar loh, Mas. Iya, padahal gunung belerangnya jauh loh dari sini ya. Iya. Ada sungai berarti di bawah ini. Iya, ada sungai nih, Mas. Sungai bawah tanah. Nama Songgoriti ternyata punya makna yang dalam. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Sangga yang berarti kumpulan dan riti yang berarti logam kuningan. Jika digabungkan, maknanya menjadi daerah para perajin logam kuningan. Bisa jadi, di masa lampau, wilayah ini memang menjadi pusat pengrajin logam yang terkenal, digabungkan dengan kebiasaan budaya masyarakat Jawa kuno. Tak jauh dari kawasan Candi Songgoriti, mengalir sebuah anugerah alam yang unik. Sumber air panas yang berdampingan begitu dekat dengan sumber air dingin. Dua kutub suhu yang bersebelahan tanpa saling berubah. Menjadi tanda kebesaran Sang Pencipta. Fenomena langka ini bahkan pernah masuk ke daftar salah satu keajaiban dunia. Mengitari Candi Songgoriti, berdirilah deretan villa yang kini diingat. Pintu-pintunya tertutup rapat, jendela-jendelanya berdebu, seolah berhenti dalam waktu. Sejak pandemi COVID-19 melanda, tempat-tempat ini berhenti beroperasi meninggalkan keheningan yang kontras dengan riwayat panjang candi yang tetap berdiri teguh. Kalau yang itu luas, Mas, buat orang 15 orang itu cukup. Yang kamar besar-besar. Ini dua kamar ya, Mas, sebelah satu. Iya, satu ini satu. Sebenarnya kalau dalamnya masih bagus-bagus. Ya cuma kayak fasilitas lainnya belum rapi. TV kan kalau udah dikasih TV sama apa gitu kan lebih lengkap lagi, Mas. Nyantai-nyantai delok TV, ngarep ngopi wis. Kan suka-suka taman nih gak dipotongi 1 bulan sekali kan cepet, Mas. Apa kena lek udan terus kayak winginane. Wah. Bisa enggak dijadikan pakan sapi nih, Mas? Bisa, Mas, biasanya. Ya orang-orang yang mencari rumput itu biasanya ngaritin di sebelah kan panjang-panjang.
Lalu, siapa sebenarnya pendiri Candi Songgoriti? Sampai saat ini, sejarah belum menemukan penjelasan secara pasti. Ada sumber yang menyebutkan bahwa candi ini dibangun oleh Empu Supo atas perintah dari Empu Sindok. Namun, jika kita cermati narasi ini lemah. Mengapa? Karena Empu Sindok hidup di abad ke-9, sedangkan Empu Supo baru muncul di era Majapahit sekitar abad ke-15. Jarak waktu 6 abad membuat kisah ini tak mungkin terjadi. Yang pasti, pembangunan asli Candi Songgoriti masih menyisakan tanda tanya besar dalam sejarah kita. Walaupun kita tidak tahu siapa pembuatnya, para arkeolog sepakat bahwa Candi Songgoriti adalah salah satu candi tertua di Jawa Timur. Diperkirakan berdiri pada abad ke-9 hingga 10 Masehi, masa transisi kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dugaan ini muncul dari dua bukti penting. Pertama, gaya arsitektur candi yang mirip dengan candi-candi Jawa Tengah pada masa itu. Kedua, gaya tulisan inskripsi Jawa kuno yang ditemukan pada lempeng emas di dalam candi. Candi Songgoriti terbuat dari batu andesit, namun yang kita lihat hari ini hanyalah bagian kakinya saja. Ukurannya 14,36 kali 10 meter dengan tinggi 2,44 meter. Di tubuh candinya terdapat relung tempat arca-arca dewa. Relung timur dulunya menyimpan arca Ganesha. Relung barat pernah memuat arca Agastya, perwujudan Dewa Siwa yang kini tersimpan di lingkungan candi. Dari sini kita tahu bahwa Songgoriti adalah candi Hindu beraliran Siwa. Keunikan lainnya, ada lubang di tengah candi yang berisi udara, dan di sisi timurnya mengalir mata air panas berwarna kegelapan, pertanda adanya kandungan belerang. Sebuah perpaduan antara arsitektur kuno dan keajaiban geologi alam. Catatan pertama dibuat pada tahun 1799 oleh Van Ijsseldyk. Selanjutnya arkeolog Belanda bernama Rik melakukan perbaikan pada tahun 1849. Lalu diikuti oleh Brumund pada tahun 1863. Renovasi besar-besaran dilakukan oleh Nibel pada tahun 1902 dan inventarisasi sebenarnya berlanjut hingga tahun 1938. Apalagi di tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan ekskavasi ulang untuk memancarkan tata ruang candi. Hal ini dilakukan karena kawasan candi mulai terhimpit oleh bangunan-bangunan baru. Bayangkan, sebuah situs berusia 1000 tahun kini dikelilingi hiruk-pikuk modern. Candi Songgoriti bukan sekedar tumpukan batu tua. Mempelajari sejarahnya bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi juga menjaga warisan untuk masa depan. Jadi, lain kali jika kamu berkunjung ke Batu, sempatkanlah mampir di Candi Songgoriti. Rasakan kesejukan udaranya, dengarkan bisikan masa lalu, dan biarkan sejarah berbicara. Karena siapa yang tahu, rahasia candi ini masih menunggu untuk kita temukan. Terima kasih sudah menonton. Saya Syaiful Rizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.